Perkenalkan, nama saya Solidaritas Gulen NIM 08012293. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi dan Agama Sinas Barat. Saya semester 5 Prodi Teologi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian tengah semester dan mata kuliah sistematika 4 atau yang berjudul yaitu pneumatologi. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu pengertian pneumatologi. Pneumatologi berasal dari dua kata yaitu pneuma dan logos. Pneumatologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma yang berarti angin, nafas, roh, dan kedua yaitu logos yang berarti uraian ilmu penciptaan. Pneumatologi ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang roh. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani yang berarti angin, udara, hawa, dan dalam bahasa Yunani yaitu pneuma yang adalah kata netral. Pada awal sejarah gereja, Arius menyangkali personalitas atau pribadi Roh Kudus. Ia mengatakan Roh Kudus hanya merupakan suatu pengaruh yang keluar dari Bapa, maka sangat perlu mempelajari tentang Roh Kudus. Bagaimana personalitas Roh Kudus? Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat seperti manusia, tetapi bukan seperti sifat kita manusia. Roh Kudus memiliki sifat antara lain memiliki akal budi, kecerdasan. Roh Kudus ini adalah memiliki akal budi, kecerdasan, dan Roh Kudus ini menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Kita bisa melihat di Korintus pasal 2 ayat 10. Kata menyelidiki berarti meneliti atau menyelidiki sesuatu. Roh Kudus meneliti ke dalam dari Allah yang menyatakan kepada orang-orang percaya. Dia menyelidiki pikiran-pikiran Allah dan dia menyatakan kepada orang percaya. Kedua yaitu pengetahuan. Roh Kudus juga memiliki pengetahuan. Tidak seorang pun memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memiliki pikiran Allah, yang berarti Ibu saudara terkasih, tidak seorang pun yang dapat bisa mengerti tentang pikiran Allah, tetapi Roh Kudus ini adalah dia mengerti bahwa pikiran-pikiran Allah itu sendiri. Kita bisa lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Roh Kudus juga memiliki pikiran. Bahkan bagaimana Roh Kudus memahami pikiran Allah? Pikirannya itu pneuma berarti cara pikir, pola pikir, tujuan, aspirasi, perjuangan secara jelas mengindikasikan bahwa Roh Kudus memiliki akal budi. Untuk memastikan bahwa Roh Kudus ini memiliki pikiran, yaitu kita bisa melihat Efesus pasal 1 ayat 17. Di sana dijelaskannya bahwa Roh Kudus juga memiliki pikiran yang berakal budi. Roh Kudus juga memiliki emosi atau sensibilitas, berarti Roh Kudus ini memiliki perasaan. Dia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberi tanggapan pada suatu. Kita bisa dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Di sana dijelaskan bahwa Roh Kudus memiliki perasaan, yaitu berkata bahwa jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Yang dimaksud adalah tidak boleh didukakan atau tidak boleh dihina Roh Kudus atau tidak boleh melawan Roh Kudus ini. Jika kita melawan Roh Kudus atau kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada ampun bagi kita. Roh Kudus ini juga merasa marah dalam mencuri atau berperasaan atau mengatakan kata-kata yang tidak baik. Hanya pribadi yang dilakukan. Apabila Roh Kudus sekedar pengaruh, maka ia tidak dapat didukakan.
Bagian E, Roh Kudus juga ini memiliki kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak, bukan memiliki kehendak, ia juga memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Roh Kudus juga mempunyai kehendak untuk memutuskan apa yang dipikirkan sebelumnya. Ide tentang pemilihan berdaulat adalah jenis dalam pengertian dengan cara analogi kata sama kehendak digunakan untuk menjabarkan kehendak Allah Bapa. Yakobus pasal 1 ayat 18. Sebagaimana Bapa memiliki kehendak, demikian juga Roh Kudus memiliki kehendak. Di mana Bapa dan Roh Kudus ini adalah sama-sama berkehendak dan sama-sama berkuasa atas kehidupan orang percaya. Karya-karyanya menginformasikan personalnya. Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya-karya dari Allah dan Putra. Bagian A, Roh Kudus juga mengajar. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya mengutus penolong lainnya, yang lain menekankan bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong yang serupa dengan Kristus. Nah, yang artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus ini adalah mengajar orang-orang percaya atau mengajar orang-orang yang Allah kehendaki. Yaitu juga dia menekankan di sini bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong. Yang artinya bahwa sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia sudah menjanjikan Roh Kudus bahwa turun Roh Kudus untuk menolong setiap umat Allah. Yang kedua yaitu Roh Kudus bersaksi. Yesus berjanji kepada murid bahwa Roh Kudus akan memberikan kesaksian tentang aku. Kita bisa Yohanes pasal 15 ayat 26. Kata memberikan kesaksian berarti memberikan kesaksian tentang seseorang. Roh Kudus akan bersaksi tentang pengajaran Kristus bahwa ia telah datang dari Bapa dan telah menyatakan kebenaran. Roh Kudus ini juga bersaksi atau melalui diri manusia, dia juga bersaksi tentang apa yang dinyatakan oleh Allah. Apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Roh Kudus ini adalah kebenaran dari Allah. Roh Kudus juga meyakinkan, yang artinya bahwa Roh Kudus ini adalah meyakinkan orang-orang yang sudah mendengarkan Injil Allah, yang sudah mendengarkan Yesus Kristus. Dia meyakinkan orang itu supaya seseorang itu dapat percaya kepada Yesus Kristus. Dia meyakinkan, dia memberikan kepercayaan dan ia memberikan jaminan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kata meyakinkan berarti meyakinkan seseorang akan sesuatu, menunjuk sesuatu kepada seseorang. Roh Kudus bertindak sebagai pengacara ilahi yang meyakinkan dunia tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus juga melahirbarukan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Roh Kudus ini juga melahirbarukan seseorang, saudara yang kasih. Yang artinya bahwa orang yang sudah yang hidup lama, dia melahirkan menjadi hidup yang baru lagi, atau dia memiliki kehidupan yang baru lagi. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, melahirbarukan orang percaya. Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Roh Kudus juga pada saat orang percaya sedang lemah, Roh Kudus juga menyerukan keluhan orang percaya dan berdoa atas nama orang percaya. Kita bisa melihat Roma 8 yang berarti doa syafaat kudus dan menjawab doa dan bekerja segala sesuatu dengan kebaikan orang percaya karena Roh Kudus telah berdoa bagi anak Allah. Nah, Roh Kudus ini adalah jika orang-orang percaya lemah dalam berdoa, tetapi Roh Kudus ini mengajarkan doa-doa dan memberikan juga keluhan-keluhan kepada Allah, apa yang menjadi keluhan kita orang percaya. Roh Kudus juga memerintah. Dilihat dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2,
katakan bahwa Roh Kudus memerintahkan Paulus dan Barnabas untuk dikhususkan bagi pekerjaan misi. Kedua orang itu ditulis oleh Roh Kudus. Roh Kudus melarang Paulus dan Silas untuk berkhotbah di Asia. Roh Kudus mengarahkan Filipus untuk berbicara kepada sida-sida di Ethiopia. Yang artinya bahwa Roh Kudus ini juga memerintah orang-orang yang percaya kepada Allah. Dia juga, kita bisa melihat di dalam perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas, Roh Kudus yang memerintahkan itu supaya Barnabas dan Paulus itu memberitakan misi Allah. Posisi menginformasikan personalitas kehidupan Roh Kudus. Roh Kudus dapat didukakan. Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Nah, yang artinya bahwa Roh Kudus ini dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Roh Kudus dapat dihujat. Penghujat biasanya dipikirkan sebagai sesuatu lawan Allah Bapa. Kristus juga dihujat. Demikian pula Roh Kudus dihujat. Penghujatan melawan Roh Kudus adalah pada saat karya Kristus disebut berasal dari setan, padahal pada waktu itu Roh Kudus telah memberikan kesaksian tentang pekerjaan Kristus sebagai berasal dari Allah Bapa. Keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus ini adalah tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas, yaitu doktrin ketritunggalan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Suatu penyangkalan akan selalu berarti penyangkalan pada yang lainnya. Kepercayaan kepada Trinitas mengharuskan sesuatu kepercayaan kepada kelahiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah sangat tidak bisa dilepas pisahkan hubungannya antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena mereka ini adalah sama-sama Allah dan sama melayani Allah dan mengerjakan semuanya misi Allah. Bagian dari atribut ilahi Roh Kudus. Atribut adalah yang melekat pada diri Kristus. Satu yaitu hidup. Hidup merupakan suatu atribut ilahi. Sebagai Bapa dan Putra memiliki hidup pada dirinya, sedemikian pula Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Maha tahu. Roh Kudus ini adalah Maha tahu. Roh Kudus memiliki kedalaman Allah. Istilah yaitu kedalaman. Ini merupakan hal yang tidak bisa dipahami oleh manusia, tetapi Roh Kudus Allah mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami dan diselidiki oleh manusia. Yang artinya bahwa hanya Roh Kudus yang bisa memahami pemikiran Allah, tidak dengan manusia. Roh Kudus ini juga adalah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Roh Kudus dilihat dalam penciptaan, dalam Kejadian 1 ayat 2 bahwa Roh Kudus terlihat melayang-layang di atas penciptaan seperti diperlakukan seekor anak-anak. Roh Kudus memberitakan kehidupan pada ciptaannya, yang berarti bahwa Roh Kudus ini adalah Maha Kuasa. Roh Kudus sudah ada sejak awalnya sebelum dunia diciptakan. Roh Kudus bersama-sama dengan Allah Bapa, Putra. Roh Kudus ini juga Maha Hadir. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita, dan dia selalu mengajarkan kita bagaimana pengajaran-pengajaran di dalam Kristus Yesus bagi kita umat yang sudah percaya kepada Kristus. Roh Kudus juga ini kekal. Roh Kudus disebut Roh Kekal. Melalui Roh Kekal, Kristus menyerahkan dirinya sendiri tanpa celah pada Allah. Sebagaimana Roh Kudus mengambil bagian dalam kelahiran Kristus, dengan cara yang sama ia juga mengambil bagian di dalam kematian Kristus. Roh Kudus ini adalah selalu bersama-sama dan kekal selama-lamanya. Dia selalu ada di suatu tempat dan untuk
dia juga selalu mengambil bagian pekerjaan di dalam kelahiran Yesus Kristus. Roh Kudus itu adalah kekudusan. Kita bisa lihat Matius 12 ayat 32. Salah satu aspek penting kelahiran adalah bahwa Allah adalah Roh Kudus, sama seperti dikhususkan dan dikhususkan dari orang berdosa. Roh Kudus itu adalah kudus dan tidak bisa digabungkan dengan orang-orang berdosa. Roh Kudus itu juga kasih dan menghasilkan kasih dalam anak Allah. Apabila ia tidak memiliki kasih sebagai atribut utama, maka ia tidak dapat menghasilkan kasih dalam diri orang percaya. 8. Kebenaran. Roh Kudus disebut kebenaran dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dan Yohanes pasal 15 ayat 26. Bagaimana Kristus adalah kebenaran, demikian pula Roh adalah kebenaran dan memimpin orang-orang pada kebenaran melalui kitab suci. Yang artinya bahwa Roh Kudus ini yang memimpin orang-orang kebenaran melalui Alkitab atau kitab suci yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Karya ilahi dari Roh Kudus. Roh Kudus juga memiliki karya-karya, yaitu Roh Kudus adalah pencipta. Roh Kudus adalah pencipta. Roh Kudus ada waktu kelahiran Kristus. Roh Kudus juga menginspirasi kitab suci. Roh Kudus juga regenerasi, berarti memberi kehidupan. Roh Kudus juga perantaran dari Allah melalui manusia. Roh Kudus juga dia yang menguduskan. Roh Kudus juga penolong orang-orang yang kudus. Presentase Roh Kudus. Presentase Roh Kudus menggambarkan pribadi dan karyanya. Pakaian. Setelah kebangkitan Yesus memerintah para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Merupakan umum. Juga Roh Kudus juga nampak atau dia menyatakan dirinya sebagai merpati. 3. Jaminan. 4. Dia menyatakan dirinya api. 5. Minyak. 6. Materai. 7. Air. 8. Angin. Pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu mengingatkan bahwa Roh Kudus mendiami manusia secara selektif, di mana di dalam Perjanjian Baru ini adalah Roh Kudus mendiami manusia atau Roh Kudus tinggal di dalam diri manusia secara permanen, tidak secara selektif. Beda dengan Perjanjian Lama, Roh Kudus tinggal di dalam manusia secara selektif. Kemampuan untuk melayani. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengajarkan pekerjaan di bait suci. Roh Kudus juga mengambil bagian untuk mengerjakan pekerjaan di bait suci. Kita bisa melihat Samuel pasal 10 ayat 10. Dan Roh Kudus juga di sana melayani Otniel, Gideon dan Kepuat secara fisik. Dia memberikan kepada Nabi Otniel, Gideon dan kekuatan secara fisik diberikan kepada Samson. Relasi Roh Kudus dengan Kristus. Relasi Roh Kudus dengan Kristus tidak dapat dilepas pisahkan. Mereka sangat berhubungan karena Kristus tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri, melainkan ia memiliki kuasa
di mana bahwa Roh Kudus ini adalah yang memberitahu atau yang menginspirasi kepada Yesaya di mana kedatangan Yesus Kristus. Dia yang memberitahu narasi Injil terus-menerus mencerminkan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus dalam pelayanannya untuk menggenapi nubuat Yesaya. Kehidupan dan pelayanan Kristus, di mana kehidupan dan pelayanan Kristus ini adalah Roh Kudus mengurapi Kristus, di mana Roh Kudus mengurapi Kristus pada saat itu melalui pada waktu Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyatakan dirinya di situ sebagai merpati. Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisan, ketika itu Roh Kudus terlihat atas Kristus. Dan di situ turunnya Roh Kudus untuk menggenapi nubuat yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sebagaimana hanya seorang raja diurapi dan para imam diurapi, demikian pula Mesias diurapi. Beberapa dapat dibuat dalam ringkas pengurapan, yaitu pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Pengurapan memperkenalkan Yesus dan pelayanannya di muka umum. Baik, yang menjadi kesimpulannya kepada kita yaitu Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus ini adalah bagian dari Trinitas atau dari ketritunggalan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah penggerak atau juga sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya, yang meyakinkan orang-orang percaya, yang meyakinkan orang-orang yang mengikut Kristus. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Shalom.